Kita bernyanyi, kita nikmati malam ini. Kita gembira, kita tertawa hingga pagi. Janganlah merasa sendiri, usiri sepi di hati. Melangkah untuk pergi. Semua yang pernah terjadi takkan membuatmu berhenti. Bangkit dan percaya diri. Kita bernyanyi, kita nikmati malam ini. Kita gembira, kita tertawa hingga pagi. Jangan lagi kau tangisi, hidup hanya sekali jalani. Warnai hari, kita bernyanyi, kita nikmati malam ini. Kita gembira, kita tertawa hingga pagi. Kita bernyanyi, kita nikmati malam ini. Kita gembira, kita tertawa hingga pagi. Kita nikmati, kita bernyanyi hingga pagi. Kita bernyanyi, kita nana malam ini. Mewarnai hari. Oke, itu lagu terakhir. Salah kan? Saking nikmati lagu yang tadi tuh Bang Sid pengen nyanyi terus sampai pagi hari sini. Cek Sanggup Pak kita nyanyi sampai pagi Bang Sid? sampai pagi. Nah, itu lagu terakhir tadi dari Bang Sid. Semoga teman-teman suka gitu. Nah, dari lagu pertama, kedua, ketiga tuh semua udah ada di platform dan YouTube-nya Bang Sid ya? Iya, ada yang mewarnai hari, ada yang versi akustik sama yang full band ada juga kayaknya. Channel akun YouTube-nya Sidja Madfox juga ya Bang Sid ya? Iya, Sidja Madfox yang musiknya. Nah, jadi Bang Sid nih juga banyak banget kontennya di akun YouTube-nya gitu. Semua tuh digas. Jadi teman-teman tuh kalau
pengen lebih tahu tuh tentang Bang Sid ya, follow aja semua akun media sosialnya termasuk YouTube-nya gitu. Bantulah teman-teman lokal ya Bang Sid ya, karena kita harus saling backup gitu ya. Saling support. Ada sisa pertanyaan ini sebelum kita closing, ada 2 pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, saya pribadi lagi yang sangat penasaran gitu. Cara menutupi kekurangan Bang Sid dalam bermain musik apa sih Bang gitu? Maksudnya dalam kekurangan kita lebih ngomongin ke skill lah istilahnya kayak Teknis ya. iya kayak teknis kayak gitu-gitu lah. Karena saya sering dengar Bang Sid bilang persetan dengan skill gitu. Yang penting tampil ya Bang ya. Nah, itu selalu di pikiran saya gitu. Jadi dan tagline. beberapa orang-orang juga yang mementingkan teori, skill dan lain-lain gitu. Tetapi ada juga seorang musisi yang cukup legend lah kita sebut di Lombok ini yang punya statement atau pernyataan yang bahwa persetan dengan skill gitu. Karena kekurangan tuh tidak menjadi salah satu alasan kita untuk tidak berkarya lah istilah. Nah, apa sih yang dirasakan Bang Sid tentang cara menutupi kekurangan-kekurangan tadi gitu? Saya tuh sangat penasaran Bang Sid karena saya tidak jago-jago juga dalam bermain musik, jadi saya pengen tahu Bang Sid kayak gimana sih. Jadi gini, mungkin meluruskan ya bahwa tagline apa persetan dengan skill yang penting tampil itu ceritanya dulu pas lagu ngeband ya tahun berapa gitu. Jadi saya sempat waktu di atas panggung itu sempat bilang gitu dah sebagai bentuk Persetan gitu sebagai bentuk umpatan ya kekesalan yang persetan dengan skill yang penting tampil gitu ya. Jadi bukan berarti kita mengesampingkan skill ya, bukan berarti tidak belajar gitu ya. Bukan berarti tidak mempedulikan skill. Teori dan lain-lain lah ya. Maksudnya itu artinya itu gini. Jadi keterbatasan dan kekurangan itu bukan menjadi penghalang kita untuk berkarya, untuk berekspresi gitu. Kalau dulu kan ceritanya tuh teman-teman yang dulu itu teman-teman saya band ya. Ya jadi manggungnya tuh harus di panggung yang proper, harus alatnya keren, harus soundnya begini gini baru mau manggung, baru gini. Jadi terlalu ribet ya. Maksudnya Terlalu pengen cepet tinggi gitu ya. jadi kita tuh mau berkarya tuh kok malah ribet Ribet ya. gitu ya. Kita kan mau bersenang-senang gitu. Jadi ya nggak, bila perlu nggak usah pakai sound, nggak usah pakai alat ya. Pakai batu aja ditok-tok atau apa gitu. Penting berkarya ya maksudnya. Iya, jadi bukan tidak mempedulikan skill ya. Berarti itu di balik pernyataan Bang Sid yang tadi itu sebenarnya ada sesuatu yang penting gitu sebenarnya disampaikan. Jadi kita gitu. jangan manja pada keadaan gitu. Iya. Jadi banyak orang kan yang mungkin baru memulai itu kalau dia sudah jago, udah hebat gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya ya kita memulai aja dulu, baru kita dengan memulai barulah hebat gitu. Nah, jadi itu dari penjelasan Bang Sid gitu. Tadi saya kira ya kan istilahnya kayak saya juga termasuk orang yang sulit banget belajar Bang Sid. Maksudnya dalam artian bukan sulit belajarnya gitu. Sulit semakin pintar gitu, semakin jago dalam skill atau teori musiknya gitu. Jadi siapa tahu dari pandangan Bang Sid tadi itu saya punya tambahan lagi gitu. Ternyata yang dimaksud Bang Sid tuh ya persetan dengan skill itu ya sesuatu yang ada maknanya di balik itu lah ya. Kayak kenapa harus manggung di panggung-panggung besar gitu yang proker gitu. Kenapa enggak yang kecil-kecil aja tanpa sound lagi Bang Sid bilang gitu kan. Jadi enggak harus ribet gitu ya. Iya, karena kan kalau seniman itu kan bagaimana memanfaatkan sesuatu menjadi sesuatu. Ya karena seniman harus kreatif kan Bang Sid. Iya, harus kreatif gitu. Itu baru seniman. Sepakat. Jadi kalau standar soal jago atau hebat atau apa itu kan apa ya mungkin setiap orang kan punya penilaian masing-masing ya. Iya. Jadi bagaimana sebenarnya kita itu oke lah mungkin meniru mungkin bisa lah, tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu itu bahkan mungkin melebihi dari apa yang kita tiru itu baru keren lah ya. Kalau saudara meniru kan ya orang mungkin bisa aja kan ngulik-ngulik ya bisa, tapi bisakah kita membuat sesuatu yang kita tiru itu atau mungkin lebih dari yang kita tiru itu. Jadi yang paling penting itu karakter saya rasa ya.
keunikan itu ya, Karena ciri tidak khas itu semua ya. orang memiliki karakter ya. Itu yang perlu dibangun tuh karakter. Mungkin kalau seorang gitaris bagaimana dia bermain gitar ketika baru metik satu string orang udah tahu oh ini dia punya ciri khas gitu. Jadi itu yang terpenting itu. Nah, terus yang selanjutnya nih, apa istilahnya? Tadi Bang Sid bilang otomatis belajar untuk diri kita dalam menambah skill kita dalam bermusik atau teori dan lain-lain itu emang penting banget berarti ya Bang Sid ya? Ya itu penting karena seimbang ya antara teori, praktek ya itu memang hal yang ya karena kita kan harus ya apalagi di zaman sekarang kan kita paling nggak bagaimana kita beradaptasi dan mengupgrade ya itu penting sih. Kalau dibilang penting ya sebenarnya tergantung si musisinya tuh atau apa Pilihan dia merasa ya. apakah dia Itu kalau kebutuhan merasa ya. butuh ya Harus upgrade, belajar ya. gitu ya. Jadi itu aja Bang Sid pertanyaan yang sangat pengen saya tanya dari pertanyaan 1 sampai ke 6 gitu. Wah. Nah, yang ketujuh nih Wah, iya, pertanyaan sebenarnya sesuatu yang apa ya? Kayak motivasi buat para teman-teman yang nonton ini gitu. Atau khususnya buat teman-teman Madfolkers gitu, termasuk saya nih Madfolkers guys. Jadi kita perlu suatu motivasi dari seorang musisi, termasuk juga penulis dan perupa tadi ya Bang Sid ya. Jadi kita butuh suatu motivasi untuk lebih tekun dalam berkesenian gitu atau totalitas lah ya Bang Sid ya, dan konsisten itu yang paling penting gitu. Nah itu Bang Sid, motivasi untuk kita semua gitu Bang Sid, apalagi kita anak-anak muda yang baru berapi-api gitu, biar besok tuanya yang apinya hilang itu yang semoga tidak kehilangan apinya aja sih. Ya boleh redup asal jangan padam. Ya redup boleh. Jadi pada dasarnya apapun itu ada masanya ya. Ya ada fasenya. Tapi bagaimana kita memanage-nya itu ibaratnya mungkin kalau senjata, bagaimana kita benar-benar memanfaatkan peluru itu nggak asal dor di awal tapi terakhirnya udah melempem malah bancel malah pelurunya. Jadi ya pandai-pandai lah bagaimana memanfaatkan peluru itu untuk membidik sasaran yang tepat sekiranya. Ya. Nah berarti kata-kata manis buat para Madfolkers Bang Sid. Kata-kata manis. Sudah berapa nih klub fanbase-nya Madfolkers-nya? Udah kesana kemari nih. Jadi gini, sebenarnya Madfolker itu terus terang ya yang si nama Madfolker tuh nggak tahu ya, mungkin teman-teman ya. Ya gitu. Kalau saya pribadi sih Nggak pernah menyebut itu. iya sebenarnya Madfolk Friend ya mungkin. Oh, ya. ya, Madfolk Karena Friends, Madfolk ya. Friend itu lebih luas. Oh berarti kita biar nggak keliru nih Bang Sid, berarti yang kita harus sebut dia Madfolkers Friend atau Madfolkers sebagai Ya mungkin karena sudah banyak ya teman pasti Madfolker gitu. Jadi sebenarnya kesannya gimana ya, Madfolker itu terlalu spesifik ya. Kalau Madfolk Friend kan ya teman dekat banget deh. iya, artinya teman siapapun itu terserah Iya. dia mau mendengarkan karya Sergi ya atau enggak atau memang tidak terlalu peduli dengan musik tapi Dia secara berteman pertemanan dengan- gitu. Jadi sebenarnya yang lebih luasnya sebenarnya Madfolk Friend sih. Madfolk Friends, Cuman ya. karena sudah terlalu sering Madfolker, waduh. Tapi tetap itu nggak apa-apa lah ya, karena Ya sebenarnya orang udah bebas kebanyakan aja lah ya. Tapi yang kalau bisa ya ke Madfolk Friend tuh lah lebih baik gitu Ya ya. ada Madfolk Friend, Madfolk belum lagi Madfolk yang cewek-cewek macamnya Madfolk Kia, Madfolkers anak Madfolk Girls, kecil gitu banyak banget lah. Madfolk Balita. Balita itu, ibu-ibu, dan tante juga banyak banget lah ya. Jadi itu motivasi dan kata-kata manis dari Bang Sid. Kata-kata manisnya apa ya belum ya? Oh iya belum tadi tuh. Apa Itu. ya? Kesan-pesan apa? Oh iya. Pesan dan kesan lah. Ya buat teman-teman ya maksudnya buat teman-teman nih yang bergerak di dunia kesenian lah ya, khususnya musik mungkin. Jadi yang pertama itu ya bagaimana kita mengenal diri dulu. Ibaratnya sebuah produk kita harus tahu nih ini produk kita nih apa gitu. Jadi ketika kita memasarinnya kita sudah punya tujuan nih, punya target nih kemana gitu. Walaupun ya itu maksudnya kita memahami diri sendiri dulu kan.
ketika kita udah paham, akhirnya kita tahu mau bawa kemana gitu. Jadi konsisten itu melahirkan eksistensi. Ya ketika orang bertanya, eksis misalnya gini-gini kok main gini-gini, ya itu buah dari konsisten ya, karena intent, karena terus akhirnya eksis kan, akhirnya dikenal banyak orang gitu. Jadi pada dasarnya kan apapun itu pasti punya sesuatu alasan ya, sama seperti Tegar mengundang Bangsit ke sini kan ya, pasti ada alasan. sesuatu ya alasan. Apapun itu ya ada sebab akibat ya, akumulasi juga kan. Jadi ketika orang mungkin berpikir, kok main di sini tiba-tiba kok bisa main di sini begini, ya itu mungkin setelah sekian lama ya, bahkan 23 tahun ini ya bergulat bersalto ria, akhirnya mungkin kita bisa menikmati lah ya sesuatu yang mungkin yang tidak terlalu gimana gitu, tapi kan ada buah lah, ada sesuatu yang kita bisa dapatkan setelah sekian lama bermain musik lah itu. Karena kan ya bukan hanya sekedar materi aja kan, tapi teman dan link dan banyak lagi sih sebenarnya. Kalau saya pribadi memang di zaman era digital ini sangat penting ya untuk teman-teman tuh mendokumentasikan karya-karyanya, itu arsip lah ya. Ya arsip, karena bukan kita aja yang nikmati, ya mungkin anak cucu atau apa, dan bahkan sebagai arsip bahwa di Lombok, di NTB itu pernah ada Banyak pergerakan, dengan, ada sesuatu yang pernah dilakukan. Jadi gampang ketika sebagai literatur ya, gampang datanya tuh udah jelas, pemetaannya tuh. Kalau dulu saya waktu itu kan paling enggak harus ada handycam untuk mengabadikan apa. Kalau sekarang kan tinggal HP gini ya. Nah, jadi sekarang itu saya sangat penting sekali. Penting sekali itu. Pengarsipan. Oke Bang Sid, itu banyak banget yang kita dapatkan di episode kedua di Ngobrol Aja dan Main Musik ini gitu. Okay. Nah untuk teman-teman yang nonton, setelah ini kita bakal ngobrol sama siapa lagi nih setelah dari Bang Sid atau Bang Sid lagi gitu. Kalau teman-teman juga pada berkomentar, nanya pengen tahu apa tentang Bang Sid, nanti kita datangin lagi Bang Sid aja. Ya. Di komen di YouTube. Ya di YouTube. YouTube channel. Channelnya apa? Tegar Lanendar. Oke, jadi teman-teman bisa di situ juga ya. Nah, oke. Bang Sid, thank you banget Bang Sid udah my man. Jadi ini terima kasih buat teman-teman Hima Sentanu, karena saya lagi berantakin ruangannya Hima Sentanu, karena saya juga belum punya ruangan sendiri gitu, ruang produksi sendiri gitu. Jadi saya random banget lah, kadang-kadang di rumah teman, kadang-kadang di sini, kadang-kadang entah di manapun. Yang penting saya mencoba untuk jalan terus gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat dan pastinya saya juga sangat banyak yang saya dapatkan dari Bang Sid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sid ya. Sama-sama, sukses selalu. Yeay. Thank you buat si kameramennya. Kameramennya cuma satu, nggak ada tim Bang. Di sini kamera banyak juga kamera. Thank you.